Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini kita akan membahas energi, apa maksud kedatangannya di hidupmu Scorpio saat ini di tahun 2021. Karena ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Nantinya kalian akan memilih kartu. Saya sediakan file-filenya, ada 3 file. Nanti gunakan intuisi kalian di sini agar energi kalian benar-benar masuk ke kartunya. Oke, langsung saja kita ke pilihan file-filenya. Nanti untuk timestampnya saya taruh di description ya. Kita langsung aja yuk ke pilihan file-filenya. Maksud kedatangannya di hidupmu Scorpio saat ini di tahun 2021. Oke Scorpio, ini untuk pilihan file-filenya. File nomor 1, 2, 3, kuning, biru, orange. Gunakan intuisi kalian. Bayangkan orang tersebut, ini biasanya orangnya sudah datang di hidup kalian ya. Dan kalian bertanya-tanya, kira-kira apa sih maksud dan tujuannya dia datang ke hidup saya itu apa gitu. Karena di tahun 2021 ini adalah tahun perubahan. Itu sangat merubah pola pikir, pola pandang, dan persepsi kalian. Jadi ini untuk kalian yang bertanya-tanya Scorpio, maksud kedatangannya di hidup kalian itu apa. Gunakan intuisi kalian, pilih file 1, 2, 3, kuning, biru, orange. Nanti timestampnya ada di description ya. Kuning, biru, orange. Bisa kalian pilih 2 file, it's okay, nggak masalah. Kalau misalnya di satu file nggak resonate, bisa dilihat file yang lain. Kalau misalnya dari ketiganya nggak resonate, berarti video ini bukan untuk kalian. Sudah, gunakan intuisi kalian Scorpio. Oke, kita langsung ke file nomor 1 yang warna kuning. 2 file lainnya saya singkirkan dulu ke sini ya. Untuk Scorpio yang pilih file nomor 1, pilih file warna kuning ya. Kita lihat maksud kedatangannya di hidup kalian Scorpio. Apa kira-kira maksudnya? Nanti saya juga akan menarik pesan ya. Untuk kalian menghadapi orang ini tuh harus bagaimana. Jadi kalian bisa terbantu dengan pesannya ya. Pesan dari semesta untuk kalian menghadapi orang yang datang di hidup kalian ini harus seperti apa. Oke, kita langsung lihat. Kita lihat dari tengah dulu ya. Saya buka dari tengah dulu. Maksudnya itu berteman ya. Oke. Ada yang kebalik. Oke. Jadi untuk Scorpio ya. Untuk Scorpio di sini maksudnya dia datang itu adalah dia itu mengajarkan kalian ya, agar kalian itu menjadi the full ya. Ini bisa jadi Scorpio yang di sini kalian mungkin berpikiran bahwa orang ini itu berselingkuh atau bagaimana. Di sini maksud dan tujuannya dia bisa juga dia itu yang menyelingkuhi kalian ya Scorpio ya. Di sini bisa juga
dia yang menyelingkuhi kalian karena di sini dia merasa seperti the fool, dia hanya menganggap kalian sebagai teman. Oh, jadi ini orang yang deket sama kalian ya, untuk Scorpio, ini orang yang deket sama kalian. Dia itu juga menyembunyikan sesuatu di belakang kalian, Scorpio. Dia di sini itu sangat membuat kalian itu stabil ya. Tapi juga termasuk membuat kalian merasa seperti terbebani sama kehadiran orang ini. Terbebaninya seperti apa? Mungkin di sini ada yang merasa ini kebalik kan kartunya ya. Ini kebalik. Dan Nine of Wands ini dia kan sebenarnya kalau yang arti sesungguhnya adalah nggak bisa memilih. Tapi di sini itu dia itu sebenarnya bisa memilih gitu. Sebenarnya bisa memilih, cuman memang dia itu bingung. Nah, orang ini tuh orang ini itu datang karena dia itu sebenarnya ya juga punya, dia itu pengen wedding ya, dia itu pengen kestabilan. Jadi gini, yang stabil itu bukan kalian, tapi dia itu pengen kestabilan, dia itu pengen nikah, dan dia itu pengen celebration ya sama kalian Scorpio. Dia itu pengen celebration, cuman di sini dia itu celebration itu kan bisa arah ke wedding ya, pernikahan ya. Jadi orang ini tuh lagi cari pasangan. Dia lagi pengen ini nih, Nine of Pentacle, kemakmuran. Dia itu pengen kemakmuran, pengen bahagia gitu loh. Dia pengen nikah, cuman ya dia itu sekarang lagi pilih-pilih gitu. Dia itu sekarang lagi pilih-pilih dan ini loh, lambat banget untuk dia memutuskan itu. Di sini itu dia punya yang lain, dia diam-diam juga deket sama yang lain. Ini kalau masih gebetan sama kalian, dia diam-diam masih dekat sama yang lainnya Scorpio. Orang ini itu. Nah, terus bukan hanya itu, si dia ini juga dia jatuhnya memilihnya kayak ya udah jalanin aja dulu itu. Orang ini tuh datangnya kayak gitu, ya udah jalanin aja dulu. Tapi di balik itu sebenarnya dia punya rencana sesuatu, entah itu sesuatu apa. Bisa juga dia itu menyimpan sesuatu yang dimana ternyata dia punya 2 orang Scorpio. Dan dia ini kayak merasa terbebani akan apa? Mungkin dia di sini itu kayak nggak bisa memilih, tapi sebenarnya dia bisa memilih Scorpio. Maksud dan kedatangannya dia itu adalah dia itu nggak pengen terbebani lagi gitu. Dan dia itu mencoba untuk menjadi the fool, teman yang baik gitu. Maksud dan kedatangannya dia itu ya memang dia cuma pengen jadi temen aja gitu. Ini kan energi yang pusatnya ini. Dia itu cuma pengen jadi temen aja. Itu. Terus untuk ada lagi. Selain untuk jadi teman, dia itu merasa sangat stabil sama kalian. Cuman dia memang Knight of Wands yang dia itu nggak memperjelas hubungannya dia di hidup kalian gitu. Dia nggak memperjelas hubungannya dia di hidup kalian. Di sini dia juga ada wedding ya, nggak tahu ini wedding ini gimana. Dia itu pengen wedding sama kalian, apa dia itu sebenarnya celebration. Dia itu ngomong sama kalian, dia itu lagi celebration itu bisa jadi dia udah sedang married gitu sama kalian, itu cuma nganggep temen aja gitu. Karena energi yang paling besar ini, dia itu cuma mencari sebuah kestabilan dengan mengenal kalian, padahal di belakang kalian dia itu juga punya yang lain. Dia ngerasa kayak nggak bisa memutuskan sesuatu, tapi sebenarnya dia sudah memutuskan sesuatu, yaitu apa? Nggak sama kalian Scorpio itu.
Di sini dia cuma mikirnya kalian adalah teman. Itu yang saya tangkep ya. Karena di sini juga dia punya rencana lain di belakang gitu. Dan ini dia punya orang lain di belakang kalian, Scorpio. Nah, untuk zodiaknya di sini, zodiaknya itu Aries, Sagittarius, terus Aries, Sagittarius, Cancer, Aries, Sagittarius, Cancer. Itu yang paling kuat sih Aries ya, zodiaknya. Dia itu sebenarnya sudah memilih, cuman pura-pura nggak milih gitu loh. Dia datang cuma mau jadi teman kalian dan dia mencari sebuah kestabilan dari kalian, Scorpio, karena dia merasa dia tidak stabil. Dia punya pasangan atau mungkin pasangannya itu tidak bisa memberikan dia kestabilan dan dia mendapatkan kestabilan itu dari kalian, Scorpio. Itu. Oke. Terus pesan dari semesta untuk kalian menghadapi orang ini tuh bagaimana? Tidak ada yang kebetulan. Orang yang Anda jumpai, hal-hal yang dialami dalam hidupmu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ditarik oleh vibrasi Anda dari samudra, kemungkinan untuk menjadi kenyataan. Oke. Jadi bisa jadi ini yang memberikan kestabilan bukan hanya dia, tapi bukan hanya kalian, tapi dia pun juga memberikan kestabilan di hidup kalian. Kestabilan apa? Mungkin kestabilan kalian jadi bisa memandang cinta dari sudut pandang yang berbeda. Itu. Tapi di sini kalau progresnya sangat lama ini ya. Karena dia juga sekarang nggak cuma sama kalian aja gitu. Dia itu ada orang lain gitu. Scorpio. Di sini tuh dia masih menganggap kalian hanya teman yang baik. Itu ya. Pesannya yang pertama itu tidak ada yang kebetulan. Orang yang Anda jumpai, hal-hal yang dialami dalam hidupmu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ditarik oleh vibrasi Anda dari samudra, kemungkinan untuk menjadi kenyataan. Oke. Yang kedua pesannya adalah mintalah bantuan jika perlu. Janganlah memaksakan melakukan semuanya sendiri. Perjelas apa yang Anda inginkan, putuskan dan sampaikan, maka bantuan akan datang. Oke. Mungkin kalian merasa ada beban yang sangat berat sama orang ini ya, kalian itu merasa kayak kejebak, tapi nggak kejebak gitu loh, karena dia juga memberikan kestabilan ke kalian, karena dia juga bisa mengisi sisi yang kalian butuhkan. Tapi ya itu tadi, nggak gampang gitu loh, masih ada yang harus match di antara kalian gitu, karena ada yang nggak match di antara kalian, masih belum ngeklik, si dianya itu nggak ngeklik. Mungkin kalian udah ngeklik sama dia, cuman dianya nggak ngeklik sama kalian kayak gitu, makanya dia sekarang jadi good friend ya udah jalanin aja dulu kayak gitu. Oke? Makanya di sini pesannya adalah mintalah bantuan jika perlu, janganlah memaksakan melakukan semuanya sendiri. Perjelas apa yang Anda inginkan, putuskan dan sampaikan, maka bantuan akan datang. Oke, pesan yang ketiga. Nah, semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui. Jadi di sini ya, di sini mungkin dari beberapa kalian ya Scorpio yang mungkin dulunya punya pengalaman diduain ya, diselingkuhin, itu secara tidak langsung ketakutan kalian itu masih menempel di alam bawah sadar kalian. Nah, dengan datangnya orang ini itu membuat kalian sangat overthinking ya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri karena memang jadi gini, ke-overthinkingan kalian itulah yang secara tidak langsung, ketakutan kalian kan, ketakutan itu termasuk ego, yang secara tidak langsung kalian itu menarik orang yang seperti itu agar kalian bisa belajar untuk melepas. Melepas di sini konteksnya adalah melepas itu nggak berekspektasi apa-apa sama orang, ya udah kalian pengen orang yang kayak gini ya udah. Setelah kenal kok orangnya nggak kayak gitu, oh ya berarti belum jalannya.
oh berarti orang itu masih belum jodoh kalian, maksudnya seperti itu ya. Karena di sini apa pesannya, ini tidak ada yang kebetulan. Ini dia ketariknya karena ketakutan kalian selama ini loh. Kalian itu takut untuk maju sama orang baru, itu belum udah aware banget. Maksudnya aware itu udah masang sinyal harus hati-hati. Nah, dari ketakutan itulah justru semesta itu menangkap yang kalian takutkan. Bukan lagi semesta menangkap apa yang kalian inginkan. Makanya terjadi seperti itu, agar apa? Kalian itu melepas ketakutan kalian. Dan di sini makanya pesannya kenapa? Semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini, mengapa hal itu harus terjadi. Jadi sebenarnya kenapa kok mungkin kalian ditemukan sama orang ini tuh bertanya-tanya, kok orang ini itu kelihatannya polos, cuman dia ngasih kayak kestabilan. Dia ngasih kestabilan itu maksudnya perasaan yang intens ke kalian ya. Tapi kok nggak tahu kemana arahnya gitu. Nah itu jawabannya ya itu tadi. Ya orang ini itu hanya memikirkan bahwa kalian adalah good friends. Dia juga punya yang lain di belakang sana. Dia memang mungkin berniat wedding sama kalian, tapi dia itu kayak Knight of Wands yang jalannya lambat banget. Karena dia dihadapkan oleh dua pilihan. Bisa jadi dia itu kebingungan finansial kalau mau maju ke kalian. Mungkin ini kalau misalnya nih orang ya mau ngajakin kalian merit, dia bingung. Wah ini kalau merit mesti keluar duit. Nah dia bisa jadi masih bingung sama duitnya. Dia jadi nggak berani kalau mau ngajakin merit. Karena kalau cowok biasanya itu minimal dia nominalnya agak gede ya. Maksudnya dia itu berpikir, kalau cowok itu berpikir bahwa setidaknya aku stabil, baru aku bisa memperjelas hubungan. Kayak gitu. Makanya di sini juga dia kerasa beban berat. Dia nggak berani maju. Makanya dia sekarang hanya berani untuk menjadi, ya udah, aku berani menjadi teman aja. Itu. Oke? Itu untuk file yang pertama. Bila resonate jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak berarti kalian bisa pilih file yang lain. Kalau ketiganya nggak resonate, it's okay, nggak masalah. Berarti readingan ini bukan untuk kalian. Oke, cukup sekian untuk file nomor 1. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan kita ke next file nomor 2. Oke, untuk Scorpio yang pilih file nomor 2, yang pilih warna biru. Siapa Scorpio? Maksud kedatangannya di hidupmu Scorpio saat ini ya. Kira-kira apa sih maksud kedatangannya si dia di hidup kalian Scorpio di tahun ini ya? Kalian dipertemukan dengan orang yang nggak jelas, GJ, atau tiba-tiba niatnya kayak gimana gitu ya. Ini kita akan melihat ya. Kalau di file 1 tadi udah jelas-jelas niatnya dia itu memang baik, cuman dia progresnya yang lambat. Kita lihat di file nomor 2 ini, kira-kira apa maksud tujuannya dia datang di hidupmu ya. Oke, langsung aja. Oke. Wow ya. Oke. Nice. Ya. Oke, untuk Scorpio, maksud kedatangannya dia adalah dia itu pengen mencapai sebuah kesuksesan ya. Bisa jadi ini kalian yang didatangkan dia itu, kalian di sini itu menuju ke kesuksesan ya Scorpio di sini. Dan yang pasti dia itu ingin menikah ya sama kalian, itu ingin menikah, memulai hidup baru. Terus tapi di sini itu apa ya, dia itu bikin kamu sakit terus gitu.
Maksud dan tujuannya dia itu apa sebenarnya? Dengan dia datang ke hidup kalian itu akan sukses gitu loh ya, bisa sukses ini. Tapi juga bisa mereka datang ke hidup kalian karena ada masalah keuangan di pernikahannya dia juga bisa. Terus dia itu juga lagi stres ya, lagi stres dan butuh untuk bercerita juga bisa. Dan sekarang itu dia lagi banyak pengeluaran yang memang dia itu butuh untuk kalian bantu, Scorpio. Itu. Terus di sini itu juga dia itu sekarang sedang dihadapkan oleh situasi yang nggak sesuai sama situasi seharusnya. Nah, ini itu berhubungan sama dia datang untuk mengasah intuisi kalian mengenai orang ini. Karena di sini dia datang untuk membuat kalian juga sakit loh, membuat kalian kepikiran loh. Dan di sini juga dia datang untuk membuat kalian itu mempunyai kepercayaan dan semangat lagi, Scorpio. Maksud dan tujuannya dia datang seperti itu. Cuman memang kedatangannya itu kayak apa ya, the judgment yang membuat kalian itu kayak seolah-olah untuk mengambil keputusan itu harus berpikir. Jadi di sini tuh dia mengajarkan kebijakan ya, bijaksana. Dia mengajarkan bijaksana ke kalian. Terus dia memulai awal baru kehidupannya, dia membuat kalian lebih kreatif ya. Maksud kedatangannya itu secara jiwanya dia membuat kalian itu lebih kreatif, mempunyai rasa percaya, bisa melihat sudut pandang kehidupan yang berbeda ya mengenai cinta itu sendiri. Dan di sini memang dia bawa rasa sakit ke kalian gitu. Cuman nanti prosesnya ketika kalian itu sudah bisa kuat, kalian itu bakal menuju ke kesuksesan kalian. Ini kayaknya dia itu bawa ini ya, buat kalian itu bawa apa sih? Spiritual awakening. Karena di sini ada intuisi ya, the high priestess. Maksud dan tujuannya dia itu untuk ngasah intuisi kalian loh, Scorpio. Padahal Scorpio itu zodiak yang intuisinya lumayan ya. Dia itu bawa rasa sakit ke kalian. Dan rasa sakit itu adalah agar kalian belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk menuju kesuksesan kalian. Dia datang itu untuk itu. Rasanya sakit, iya sakit banget. Tapi di sini juga dia ngajarin kalian untuk bijaksana. Ngajarin kalian menjadi seseorang yang baru. Seseorang yang baru yang bagaimana? Yang lebih kreatif, yang lebih punya keyakinan, yang lebih hidup. Intinya dia itu datang membawa spirit banget ke hidup kalian. Tapi sebelum menuju ke sana, dia itu bikin kalian bener-bener sakit. Terus dia itu bikin kalian kayak ngerasa aku nggak mau ngelakuin hal ini, tuh aku nggak mau gitu. Tapi di sini dia itu membawa kalian ke sudut pandang yang berbeda. Jadi kalian itu memandang dunia ini kan, the hangman itu kan kebalik ya. Itu dia membawa kalian melihat dunia dengan sisi yang berbeda, Scorpio. Kedatangannya itu untuk itu. Dia itu. Dan itu nantinya akan membuat kalian intuisinya semakin kuat, membuat kalian lebih bijaksana, membuat kalian itu seperti dapat memutuskan sesuatu dengan waktu yang tepat. Orang ini datangnya, dia benar-benar membuat kalian itu mengarah menuju ke kesuksesan. Maksud dan kedatangannya dia itu Scorpio. Tapi ya memang dia datang itu bikin kalian sangat stres, bikin kalian itu kayak memang kalian punya rasa ambisi ya, tapi
Justru ketika kalian berambisi itu sebenarnya Tuhan itu mengingatkan kalian bahwa kalian itu juga butuh untuk ikhlas dan melepas. Scorpio itu dia datang untuk menggiring kalian ke arah kesuksesan. Datangnya dia itu ya Scorpio ya. Dan ini juga ada ya mungkin yang beberapa datang itu untuk mungkin merit sama kalian, ada beberapa. Cuman dia memang butuh sukses dulu untuk merit sama kalian, kedatangannya itu. Tapi yang lebih besar dia itu mengarahkan agar kalian sukses loh. Meskipun even kalian gak sama dia, kalian berpisah gitu ya. Ini setelah itu kalian akan terbuka semuanya. Ini ya ada The High Priestess itu membuka segala yang selama ini itu kalian nggak tahu, yang selama ini itu kalian nggak kepikiran untuk kesana gitu. Dia itu datang membawa seperti itu. Ini ya keren loh, nice. Yang file nomor 2 ini bener-bener ini kayaknya bawa spiritual awakening ya buat kalian. Dia itu datang, tapi di sini nggak ada yang soulmate apa-apa, nggak ada indikasi itu. Cuman adanya dia datang untuk bikin kalian terarah ke kesuksesan Scorpio. Tapi sebelum kesuksesan kalian mesti ada rasa sakit dulu, karena ketika kalian sakit kalian akan kalian mempunyai rasa sakit, kalian di situ akan melepas, belajar untuk melepas. Ketika kalian sudah belajar melepas, kalian akan memasuki fase awal baru. Ketika kalian sudah memasuki fase awal baru ya, tiba-tiba kayak terpleset lidahnya. Oke, di situ kalian bisa melihat sudut pandang dunia dengan sudut yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda. Itu dia datang untuk bawa itu. Dia pun juga nggak menyadari dia nyakitin kalian. Oke. Untuk zodiaknya ya. Untuk zodiaknya di sini itu ada Taurus, Pisces, Sagittarius ya. Taurus, Pisces, Sagittarius. Terus Taurus, Pisces, Sagittarius. Udah itu. Yang paling kuat ya tiga-tiganya Taurus, Pisces, Sagittarius itu ya, dia bawa itu. Oke. Itu untuk maksud kedatangannya dia. Sekarang kita lihat pesan dari semesta untuk kalian menghadapi orang ini itu seperti apa. Nah, yang pertama, saat yang tepat. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru. Jadi kalian sama orang ini kalian itu bisa jadi, dia itu bisa jadi partner kalian untuk berbisnis ya. Karena di sini ya ini bisnis nih orang ini, partner bisnis bagus. Karena dengan dia kalian itu mempunyai ambisi, cuman memang ya sedikit agak capek karena di sini cuma hati-hati ya, kalian agak capek karena dia membuat kalian benar-benar spiritnya itu keluar, semangatnya kalian itu keluar dengan orang ini itu. Jadi energi kalian itu keluar gede banget sama orang ini. Itu yang bikin kalian nanti hati-hati ya, itu ada sakit. Mungkin ada beberapa kalian yang stres terus sakit. Oke. Saat yang tepat, ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru. Jadi dengan adanya orang ini, kedatangannya orang ini, itu adalah saat yang tepat untuk kalian memulai proyek baru menuju ke kesuksesan. Oke. Yang kedua, memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima seperti menarik dan mengembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kesejahteraan terbaik, seimbangkanlah keduanya tuh, untuk kesehatan yang terbaik. Jadi bisa saja mungkin kalian yang lebih banyak memberi ya di sini. Tapi it's okay kalau ketika kalian banyak memberi, ya mungkin kalian
kalau kalian masih mengharapkan orang itu memberi kalian juga, di sini lepaskan aja. Kalian mungkin nggak bisa dapat dari orang itu, tapi kalian bisa dapat dari orang yang lain. Itu memberi dan menerima. Oke? Jadi kalian nggak menutup kemungkinan hanya dengan orang ini saja gitu ya. Itu yang kedua pesannya. Yang ketiga, dengarkanlah. Ambil waktu, duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Jadi di sini kalian benar-benar terasa, Scorpio, kalian itu tahu sebenarnya kalian kenal dengan orang ini. Firasat kalian itu kayak gini. Itu di situ kalian sebenarnya sudah tahu. Karena di sini pun juga kalian kenal orang ini itu secara tidak langsung mengasah kalian untuk menguatkan intuisi kalian. Jadi sebenarnya maksud dan tujuannya dia datang itu kalian udah tahu sebenarnya. Itu. Karena di sini disarankan ambillah waktu, duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi, berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Oke, itu Scorpio. Bila resonate, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan bila tidak, mungkin kalian bisa pilih pel yang lainnya, atau mungkin kalau ketiganya nggak resonate, ya it's okay, readingan ini bukan untuk kalian. Cukup sekian untuk file nomor 2. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan kita ke next file nomor 3. Oke, kita ke next file yang nomor 3 yang pilih warna orange untuk Scorpio. Maksud kedatangannya di hidupmu apa kira-kira Scorpio? Maksud kedatangannya saat ini, di tahun 2021 itu apa? Kita lihat maksud kedatangannya dia itu apa ya? Oke, saya buka dulu yang tengah ya. Oke. Kok kayaknya ini kok nyambung ya sama file nomor 1 sama 2 ya. Kok ada the tower moment. Oke. Maksud dan kedatangannya dia. Jadi maksud dan kedatangannya dia itu dia berpikir kalian adalah rumah yang baik untuk dia. Mungkin dia mengingat-ingat ketika sama kalian itu, dia mengingat-ingat masa dulu-dulu kalian bahagia itu. Terus di sini juga maksud kedatangannya dia itu juga ini untuk kalian yang sudah menikah, dia itu ingin bertahan karena kalian ada anak gitu ya. Jadi dia bertahan karena ada anak gitu. Maksud kedatangannya dia itu. Nah, tapi di sisi lain dia itu oke. Jadi dia itu di sini maksud dan kedatangannya itu dia itu merasa cinta sendiri ya. Di sini itu dia merasa cinta sendiri, dan dia itu di sini mencoba untuk berpositif dan membuat kalian belajar untuk positif. Dan di sini juga terbalikannya ya, dia merasa cinta sendiri, tapi juga bisa dia itu mengajarkan kalian, dia membuat kalian juga cinta sendiri. Nah, ini bisa jadi orang ini yang cinta sendiri, atau ini kalian sama dia itu memang adalah the tower moment yang dimana kalian itu dijadikan dijadikan menjadi seperti merasa kalau kalian itu cinta sendiri gitu. Dan di sini maksud dan tujuannya itu dia itu secara tidak langsung membantu kalian untuk melihat ke dalam diri kalian lagi, melihat yang selama ini sudah terjadi di dalam hidup kalian lagi. Nah, ini ada ini ya, the tower moment, ada ini juga.
dia itu bawa transformasi di hidup kalian. Ini nyambung nih kayaknya filenya, ketiga file itu nyambung ini. Nah, di sini itu secara tidak langsung membuat kalian itu belajar untuk menjadi mandiri. Dia itu ngajarin kalian mandiri loh. Dia itu ngajarin kalian untuk dia itu bikin kalian pikirannya berawan. Dan secara tidak langsung ya, ketika kalian pikirannya berawan itu, kalian itu merasa bahwa kalian butuh untuk melihat apa yang selama ini sudah terjadi dalam hidup kalian. Secara tidak langsung, kalian kenal orang ini, kalian itu masih bisa belajar introspeksi diri. Itu. Dan ini dia datang juga buat mengingatkan dulu kalian itu dulunya itu kayak gimana gitu. Kayaknya ini kalian sudah kayak nggak sesuai sama kalian yang dulu, kalian udah keluar dari jalur kalian gitu. Jadi dia itu datang itu untuk ngingetin kamu dulu kecilnya pengennya kayak gimana gitu. Satu sisi itu. Dua, dia juga bawa the tower moment. Maksudnya bawa the tower moment itu dia bawa perubahan besar di hidup kalian yang selama ini prinsip kalian yang teguh kokoh itu dihancurkan sama dia. Agar apa? Ini agar adanya perubahan transformasi. Jadi kalian yang lama itu berubah menjadi kalian yang sekarang. Itu maksud dan kedatangannya dia. Dibilang sakit, ya sakit. Ketemu orang ini itu sakit. Itu membuat kalian benar-benar introspeksi diri. Itu membuat kalian benar-benar merubah pola pikiran kalian. Dan di sini ketemu orang ini, kalian itu belajar untuk mandiri. Kalian itu belajar menjadi page of cup, yang dimana kalian itu belajar tetap tersenyum, tetap aku rapopo, tetap aku baik-baik aja walaupun hatiku acak-acakan. Nih dia mengajari kalian, kedatangannya dia itu secara jiwa mengajari kalian untuk tersenyum, tetap positif seperti Queen of Wands. Yang dimana di luaran sana itu ada sesuatu hal yang lebih menarik ketika kalian sudah merubah pola pikir, ketika kalian sudah meninggalkan hidup kalian yang lama, ketika kalian sudah bertransformasi menjadi kalian yang baru, yang itu kalian yang saat ini. Karena memang tahun 2021 ini adalah tahun perubahan. Semua orang transformasi besar-besaran, dan bukan zodiak kalian aja, semua zodiak ya itu sedang transformasi. Dia datang untuk membawa itu, membawa pandangan yang secara tidak langsung itu membuat pandangan kalian berubah, membuat prinsip kalian yang lama itu dihancurkan dan berubah menjadi awal yang baru. Kedatangannya itu untuk itu. Sakit ketemu orang ini, sakit banget. Ini ada hubungannya sama file nomor 1, nomor 2 itu ada. Nggak tahu kenapa kok level saya itu berhubungan ketiga-tiganya, saya juga nggak ngerti. Itu maksud dan kedatangannya dia. Oke? Dan di sini itu dia membuat kalian ya seperti King of Swords yang marahnya itu kayak abrasif ya. Gimana ya marah abrasif itu? Kalian itu jadi kayak ya udah nggak respect sama orang gitu loh. Lah ya udah dari awal oh kok gini ya gitu. Itu membuat kalian seperti ya mungkin selama ini kalian sering dibodohi sama orang ya. Itu di sini kalian benar-benar bisa membuat prinsip dinding kalian di mana cinta itu seperti apa gitu. Orang ini bawa kayak gitu. Dia benar-benar bikin prinsip kalian yang dulu mungkin kalian sangat oh iya ngalir aja. Ini enggak, di sini dia bawa the tower moment yang dimana itu benar-benar bikin kalian berubah 180 derajat pandangannya mengenai hidup, mengenai cinta, dan mengenai jodoh. Orang ini tuh bawa itu. Lumayan ya. Oke, kita lihat pesan dari semesta untuk kalian menghadapi orang ini tuh apa. Nah, ikuti intuisimu, percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini, dan memiliki pengharapan untuk masa depan. Nah, di sini itu memang kalian ketemu orang ini. Ini nyambung sama file yang nomor 2 kalau ya, nomor 2 atau nomor 1. Nomor 2. Ini nyambung sama file yang nomor 2.
ikuti intuisimu, percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini, dan memiliki pengharapan untuk masa depan. Jadi di sini tuh kalian harus dan diwajibkan untuk positive thinking ketemu dengan orang ini. Jadi bukan berarti kalian terus takut. Di sini tuh sama dia, kalian itu sebenarnya secara tidak langsung sama semesta itu dibikin keluar dari zona nyaman kalian, keluar dari diri kalian yang lama untuk apa? Untuk berubah menjadi diri kalian yang baru, dan secara tidak langsung kalian itu bisa menarik jodoh kalian yang sebenarnya. Nah, orang ini tuh kayak gini, dia kedatangannya. Oke? Yang kedua, kan baru aja saya bilang jodoh. Cinta sejati, getarkan hatimu penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidupmu. That's it. Kematian diri kalian yang lama itu secara tidak langsung nantinya ketika kalian sudah merubah pola pikir, ketika kalian sudah merubah prinsip kalian yang selama ini kurang tepat, itu akan bisa menarik cinta sejati kalian. Barusan saya bilang kayak gitu, tiba-tiba muncul kartunya. Oke, saya nggak paham ini kenapa kok readingan saya gini ya. Oke, yang ketiga, aman terkendali. Semua berjalan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda dan semua orang yang dikasihi aman dan terlindungi. Jadi di sini mungkin kalian merasa bahwa orang-orang, ada beberapa orang yang mungkin merasa dirugikan sama hal di kejadian hidup kalian dengan orang ini. Itu di sini itu kalian nggak perlu mengkhawatirkan karena semuanya aman terkendali, semua berjalan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda dan semua orang yang dikasihi aman dan terlindungi. Jadi kalian nggak perlu overthinking di sini ya, disuruhnya positive thinking. Ketemu sama orang ini itu bukan malah membuat kalian takut, tapi justru kalian harus bisa melawan ketakutan kalian sendiri. Kalian harus bisa merubah ketakutan kalian sendiri. Tujuan kedatangannya dia itu untuk itu. Benar-benar merubah prinsip kalian yang dulu itu seperti A, seperti B, seperti C, tiba-tiba dirubah zret. Gimana? Itu akan lebih membuat kalian memang benar-benar oke, berarti sekarang aku harus kayak gini gitu. Karena memang ada transformasi, kartu the death, kematian, the death, kematian jiwa yang lama berubah menjadi jiwa yang baru, transformasi. Itu kedatangannya dia itu. Oh iya, tadi itu zodiaknya belum saya sebutin ya, sampai lupa, terlalu bersemangat saya ya. Kok banyak perubahan di tahun ini. Zodiaknya ada Aquarius, Sagittarius, Pisces, terus Pisces, apa ya? Udah itu aja. Cancer, Pisces, Cancer, Aries, itu. Dan Taurus ya, itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Bila resonate jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak berarti coba lihat di file yang lain. Kalau ketiganya nggak ada berarti video ini bukan untuk kalian. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Buat yang pengen personal reading ya, sekarang personal reading saya harganya 250 per satu pertanyaan, karena memang sekarang saya menarik energinya lebih detail. Oke? Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan bye-bye.